Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengucapkan selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam Renungan Pagi Jemaat GKJW Kertosono pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021. Namun sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih karena pada malam hari telah Engkau berikan istirahat kami dengan tenang dan pagi ini bangun dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih atas penyertaan-Mu tadi malam dan kami mohon sucikan hati kami Tuhan, pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu. Kami akan memulai renungan pagi ini atas bimbingan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara dikasihi Tuhan, renungan pagi hari ini kita ambil dari bacaan Alkitab Ulangan pasal 5 ayat 1 sampai dengan 21 dan kita ambil ayat nasnya pada ayat yang ke-6. Sedangkan judul pada renungan pagi hari ini adalah senantiasa damai dengan lingkungan. Mari kita membaca firman Tuhan dalam ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di Mesir, umat Israel hidup dalam perbudakan. Status sebagai budak bangsa Israel hanya pantas ditindas, tidak punya kebebasan, tidak punya hak, dan hubungan relasi antara tuan dan budak jelas tidak memperlihatkan kesetaraan. Sekalipun mereka hidup berdampingan bersama-sama, tetapi mereka tidak mendapatkan kenyamanan karena mereka ada batas antara budak dan tuannya. Suatu komunitas tidak akan tercipta kedamaian bila masih terjadi relasi hubungan antara atasan dan bawahan, penguasa dan yang dikuasai, antara tuan dan hamba. Barangkali itu yang menjadi alasan Tuhan membawa Israel keluar dari tanah Mesir supaya tidak ada lagi perbudakan. Israel dibebaskan agar mampu menata keluarganya sendiri tanpa terikat oleh bangsa lain. Dengan begitu, bangsa Israel akan mampu menikmati hidup damai sejahtera tanpa tekanan dari siapapun. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekalipun sudah bebas, namun tidak berarti Israel bebas dan seenaknya sendiri, serta mengumbar kebebasannya. Artinya, tetap harus dikendalikan agar oleh kebebasannya tidak menjadikan hidup semakin tak teratur. Tuhan memberikan 10 perintahnya untuk menata, sekaligus alat mengontrol agar tetap terkendali. 10 firman Tuhan akan menjadi satu-satunya pedoman mewujudkan rencana dan janji Allah. 10 firman Tuhan itu terdiri atas 2 bagian yang besar. Bagian pertama, mengatur hubungan vertikal antara Allah dengan manusia. Dan bagian yang kedua, mengatur hubungan horizontal antara manusia dengan sesamanya. Termasuk dengan semua ciptaan Tuhan, semua makhluk hidup yang ada di dunia ini, yaitu binatang, tumbuhan, hewan, gunung, laut, sungai, dan semuanya, sawah, ladang, semuanya yang diciptakan Tuhan di sekitar kita.
Bapak, Ibu, dan Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hidup dan kehidupan ini akan benar-benar menciptakan kebahagiaan bila hubungan manusia dengan Tuhan sekaligus dengan sesamanya senantiasa tercipta baik dan selalu baik. Relasi dengan Tuhan tidak bisa dipisahkan dari relasi dengan sesama lingkungan. Kekerabatan dalam keluarga Allah tidak bisa dilepaskan dari kekerabatan dengan lingkungan hidup yang ada sekarang ini. Oleh sebab itu, sesungguhnya relasi yang baik, harmoni dengan lingkungan, adalah suatu cerminan yang nyata dari kekerabatan kita dengan Tuhan Sang Khalik. Oleh karena itu, jagalah senantiasa hubungan damai dengan lingkungan. Sebab itulah citra keluarga Tuhan yang selalu memberikan suasana damai, kasih, tenteram, dan memberikan sukacita pada di sekitar kita, di lingkungan kita, menjadi contoh yang baik seperti apa yang diajarkan oleh Tuhan kita, Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas firman-Mu hari ini. Tuhan, hamba-Mu penuh dosa dan kesalahan. Hamba-Mu mohon Tuhan kiranya Engkau mengampuni dosa dan kesalahan kami. Dan kami mohon Tuhan Yesus, bimbing kami, tuntun kami, dan sertailah kami dalam kami menjalankan hidup kami sehari-hari, supaya kami dapat melaksanakan firman-Mu hari ini, yaitu menciptakan suatu kedamaian, ketentraman, keharmonisan, kasih sayang, saling mengasihi, saling membantu sesama kami, dan saling memperhatikan di sekitar kami, di lingkungan kami, dan hidup berdampingan dengan baik dengan semua makhluk hidup ciptaan-Mu Tuhan. Pimpin sertailah kami selalu agar kami dapat menjadikan hidup kami ini sebagai panutan, karena Engkau yang menuntun kami di dalam melakukan kehidupan kami sehari-hari, supaya tercipta damai sejahtera, tenteram di lingkungan kami, serta kerukunan di antara sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara dikasihi Tuhan, sebelum kita undur diri dari renungan pagi hari ini, mari kita memuji Tuhan di dalam Kidung Jemaat nomor 448 bait 1 dan 3 dengan judul Alangkah Indahnya. Selamat memuji Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Amin.